Baik, kita mulai lagi mempelajari cara mengoperasikan Project Libre. Kali ini kita mencoba membuka file yang sudah pernah kita buka sebelumnya, dan saya nanti akan coba jelaskan bagaimana membuat WPS yang beberapa level. Misalnya saya akan coba buka dari yang sudah ada. Sudah disebutkan, kita cek dulu. Oke. Kita akan menggunakan contoh yang sebelumnya kita juga pakai, yaitu mengelola proyek penggantian komputer. Ini saya cari dulu filenya. Proyek penggantian komputer. Baik, ini kita ketemu. Ini file yang sudah ketemu, kita buka. Oke. Kalau kita perhatikan tadi yang sebelumnya kita sudah menggunakan contoh yang lebih simple, sangat simple, sangat sederhana. Di sini kita melibatkan WPS yang cukup kompleks. Jadi pertama adalah mengetikkan terlebih dahulu nama proyek. Sebaiknya mengetikkan terlebih dahulu nama proyeknya. Kemudian kita gunakan itu sebagai level. Ada yang menyebut level 0, dia juga disebut level 1 boleh. Yang penting konsisten. Jadi kalau kita sebut level 1, maka proyek penggantian komputer kantor itu adalah level 1. Sedangkan yang perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan ini adalah level 2. Kemudian untuk perencanaan sendiri di breakdown lagi menjadi level ketiga. Level ketiga ada 4. Kemudian pelaksanaan di breakdown menjadi level ke-3. Kemudian di antara pelaksanaan itu mengambil komputer, itu di breakdown lagi menjadi level ke-4. Bagaimana kita menggunakan leveling ini? Jadi saya akan coba gunakan yang baru ya. Project contoh 02. Manager 02. Yang tanggal kita biarkan saja. Jadi misalnya kita mulai dengan proyek ABC. Terdiri atas beberapa pekerjaan di level 2. Jadi misalnya saja perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penutup. Nah, di sini kalau kita lihat belum ada indentasi. Supaya ada levelnya, maka yang perencanaan ini kita indentasi supaya masuk sebagai level kedua. Indent, yang pelaksanaan juga kita indent, yang penutup juga kita indent. Berarti ini perencanaan, kemudian pelaksanaan dan penutup merupakan bagian dari proyek ABC. Nah, kemudian kita ingin meletakkan beberapa aktivitas di perencanaan misalnya. Kita insert dulu
space-nya ya, biar ada tempat. Insert, nah ini dia. Insert. Saya sebut saja di sini PRCN 01 misalnya. Kemudian PRCN 02. Karena PRCN ini merupakan bagian dari perencanaan, makanya kita indentasikan. Kemudian kita indentasikan juga yang berikutnya. Oke, pelaksanaan juga begitu. Ini kita insert dulu supaya ada space. Oke, pelaksanaan misalnya, pelaksanaan disebut misalnya sebut saja tugas 01, tugas 02, dan tugas 03. Nah, ini kita indentasi sehingga posisinya lebih masuk. Ini berarti tugas 01, tugas 02, tugas 03 merupakan sub pekerjaan atau breakdown dari pelaksanaan. Ini sub pekerjaan dari pelaksanaan. Oke, seandainya di tugas 2 perlu beberapa breakdown lagi, ganti tugas 2, tugas 2 harus di bawah. Oke, tugas 2 harus di breakdown lagi, misalnya jadi tugas 021 dan kemudian tugas 022 misalnya. Maka ini kita indent, 022 kita indent. Nah, selanjutnya adalah karena bentar, sebelum ke sana laporan 01 ini kita biarkan saja satu saja. Oke, jadi karena fokus kita adalah pada pekerjaan-pekerjaan yang memang belum dilaksanakan, maka yang kita entrykan adalah yang pada level paling rendah. Misalnya di sini 2, yang berikutnya 5 saja. Kemudian tugas itu misalnya 7. Misalnya tugas 2021 misalnya 8. Enter. Ini adalah 5. Enter. Dan tugas 03 misalnya saja 3 hari. Kemudian laporan ini misalnya itu 3 hari. Oke, jadi yang kita entrykan adalah yang sudah tidak memuat sub aktivitas lagi. Jadi kayak tugas 01 ini sudah tidak punya sub aktivitas, maka itu kita entrykan durasinya. Kemudian tugas 021 juga tidak memiliki sub aktivitas, maka itu kita entrykan durasinya. Kemudian durasi yang di atasnya yang menjadi level di atasnya itu, maka jumlah harinya akan berubah secara otomatis. Pelaksanaan juga berubah secara otomatis. Nah, berikutnya adalah menentukan predecesornya. Ya, kita fokus pada PRCN 01 dan 02. PRCN 01 dan 02 misalnya itu tidak ada yang mendahului. PRCN 02 itu tergantung pada PRCN 01. Maka kita lihat garisnya, nomor barisnya dan nomor 3. Kita lihat di sini langsung berubah posisi Gantt-chartnya. Kemudian tugas 01 kita entrykan, ini misalnya syaratnya setelah selesainya perencanaan. Oke, tugas 01 kita sambungkan dengan 4. Tugas 02 tentu tidak perlu kita ketikkan, tetapi tugas 021 kita ketikkan. Misalnya ini
waktu 1-2 hari. Yang berikutnya 5 hari. Bukan hari ya. Ini tadi 2. Salah saya. Tugas 02 misalnya saja, bukan hari. Mengikuti aktivitas nomor baris keempat. Itu tugas baris keempat. Kemudian tugas 022 saya mengikuti tugas 021 ada di nomor berapa itu 8. Tugas 03 tergantung selesainya tugas 01 misalnya. Tugas 01 itu ada di nomor 6. Oke, laporan itu tergantung pada selesainya semuanya. Nah, semuanya itu diwakili oleh tugas 022 itu ada di baris 9, dan tugas 02 itu ada di baris 10. Salah, posisinya keliru. Laporan 01 itu bisa dikerjakan setelah nomor 9 dan nomor 10, baris nomor 10. Maka jadilah WPS-nya ini adalah Gantt-nya. Dari Gantt ini kita punya jadwal. Kita buat jadwal. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, harinya, sehingga ini kita bisa jadikan acuan dalam mengerjakan tugas dalam tugas proyek. Oke, kemudian kita lihat selain itu kita juga bisa punya network diagram. Network diagram seperti ini. Yang kotak itu adalah aktivitas, yang kotaknya miring itu adalah agregatnya, yang punya sub kegiatan, Oke, dari sini nanti kita bisa berhitung dengan berapa total waktu yang diperlukan untuk mengerjakan proyek. Dalam hal ini adalah 23 hari. Oke, kalau dilihat di sini 23 hari, dan itu jumlahan dari perencanaan, pelaksanaan, tugas, bukan pelaksanaan, kemudian penutup. Oke, itu secara lebih detail tentang project Libre, tentang penggunaannya. Silahkan dieksplorasi sendiri secara lebih detail tentang informasi setiap aktivitas, tentang urutan, misal saja dependensi. Di sini bisa diketikkan sesuai dengan kebutuhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.